Hadir Bang Faiz, salam hormat. Saya mau cerita kronologi. Saya habis kena tipu, niat saya nggak akan saya bayar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber channel ini ya, yang mana dia itu merasa tidak meminjam tapi kok ada tagihannya, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Nanti kita akan bacakan sama-sama teman-temannya. Namun sebelum itu, seperti biasa buat teman-temanku yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan like, comment, share, biar lebih banyak yang tahu saudara-saudara kita yang mungkin mengalami gagal bayar atau mengalami permasalahan seputar pinjol ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu utamakan menonton itu sampai habis biar kita itu tidak gagal paham teman-temanku semua ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai sekarang ini ya. Semoga kebaikan kalian akan dibalas pula kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber kita ini ya, di channel ini ya. Memang saya itu kalau pertanyaannya itu agak panjang dan agak rumit untuk dijawab melalui komentar, saya memang menjawabnya melalui video ya, biar lebih jelas. Tentunya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan tanya cuman sekedar, Bang, pinjol ini ada DC-nya enggak? Ya, mungkin saya langsung jawab aja di komentar, langsung saya jawab ada atau enggak ada gitu aja teman-teman ya. Kalau memang sekiranya memang harus panjang yang harus dijelaskan, saya akan jawab melalui video seperti ini teman-teman ya. Baik, kita akan bacakan dulu sambil ngejelasin kepada beliaunya ya teman-teman ya. Baik teman-teman ya, kita akan bacakan. Memang saya itu kalau misalkan pertanyaannya itu mungkin agak panjang yang harus saya jawab, saya akan jawab pakai video. Kalau misalkan yang bertanya cuman sekedar desi lapangan, langsung saya jawab ada atau nggak ada, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau lebih enak lagi bertanya, kalian bisa bertanya lewat WhatsApp pribadi saya ya teman-teman ya. Kalau ada misalkan nanti yang mengatasnamakan Faiz Official dan meminta bayaran, berarti itu bukan dari saya ya teman-teman. Apalagi kalau nomornya sudah berbeda. Nomornya itu cuman yang ada di deskripsi channel ini teman-teman. Saya ada mencantumkan. Siapa tahu teman-teman mau curhat atau bertanya sesuatu, boleh melalui WhatsApp saya dan juga tidak dipungut biaya sepeser pun ya teman-teman ya. Baik, kita langsung bacakan sekaligus kita mau sekalian dijawab ya. Hadir Bang Faiz, salam hormat. Saya mau cerita kronologi. Saya habis kena tipu, niat saya nggak akan saya bayarin karena saya nggak niat pinjam, tapi di aplikasi ada tagihan, di aplikasi ada kami 21 juta atau 2,1 juta ini ya, 21 juta atau gimana? Di isi cash 2,2, mungkin ini 2,1 ya, 2,1 atau 2 juta 100 ya. Ini saya masih bingung ya teman-teman ini, karena beliaunya maksudnya ini gimana? Tidak pengen minjam atau gimana ini ya? Mohon pencerahannya Bang Faiz. Nomor saya ganti, nomor kondar kebetulan istri saya. Pertanyaannya, di dua aplikasi itu kan saya nyantumin nomor perusahaan tempat saya bekerja. Kira-kira bakal menghubungin ke kantor perusahaan tempat saya kerja nggak ya? Makasih. Baik, saya akan jawab ya. Ini yang di atas ini masih saya bingung ya. Entah beliaunya ini
apa namanya, niat minjem atau memang nggak niat minjem tapi ditransferin atau seperti gimana. Jadi sampai-sampai beliaunya ini merasa ketipu. Kalau saya cermati dari beliau bilang merasa ketipu, kemungkinan beliaunya ini tidak merasa atau tidak pengen minjem, ternyata dikasih pencairan gitu ya, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga lumayan ya, 2,1 juta sama 2,2 juta ya. Ini niatnya beliaunya itu tidak mau membayar atau gimana lah. Kalau misalkan niatnya memang tidak mau membayar, ya itu hak sampean. Kalau saran saya, kalau memang sampean itu merasa minjem, ya harus dibayar. Tapi kalau belum ada uang, ya digalbay aja dulu ya. Seperti itu. Kalau memang belum ada uangnya, ya ditunda dulu lah pembayarannya sampai uang uh, sekumpul dan ada. Yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang di aplikasi lain ataupun di tetangga dan keluarga ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak merasa mengklik meminjam tapi ada pencairan sejumlah seperti segitu ya, ya itu terserah Anda kalau mau bayar enggaknya, itu terserah Anda. Nah, ini mengenai DC nelpon ke kantor atau enggak. Nah, sebetulnya saya sebelumnya itu sudah membuat video tentang ini ya, menjawab juga pertanyaan dari saudara kita yang merasa resah ya, keresahannya dan merasa ketakutan kalau nantinya DC itu menelpon ke perusahaan tempat beliau bekerja. Tapi saudara kita yang kemarin saya bahas itu, beliau itu tidak mencantumkan nomor perusahaan yang beliau tempatin bekerja menjadi kondar ya. Berarti harusnya tidak boleh pihak pinjol itu menelpon ke nomor perusahaan beliau ya teman-teman ya. Tapi ini berbeda dengan saudara kita ini yang bertanya bahwasanya beliau memang mencantumkan nomor perusahaan beliau ke pinjol dijadikan kondar ya. Kemungkinan pinjol itu akan nelpon ke perusahaan yang kalian cantumkan sebagai kondar. Nah, ini sebagai pelajaran juga buat saudara-saudaraku semua yang pengen ngajukan pinjol, kalau bisa jangan masukkan nomor-nomor orang-orang penting ya di kehidupan kita. Karena kalau perusahaan juga itu penting, karena nantinya takutnya kalau misalkan perusahaan itu merasa keberatan dan memang tidak paham akan aturan, kalian bisa di PHK ya teman-teman. Walaupun seharusnya tidak boleh melakukan itu. Karena urusan hutang piutang itu urusan personal antara yang memberi hutang dan juga peminjam ya. Jadi tidak boleh dicampur adukan oleh masalah kerjaan. Yang banyak terjadi keraguan, ketakutan saudara-saudaraku semua itu kalau takut di PHK ya teman-teman ya. Padahal harusnya kalau perusahaan itu mengerti aturan tentang hutang piutang, harusnya tidak mem-PHK karyawannya walaupun mencantumkan nomor perusahaan untuk dijadikan kondar ya teman-teman. Nah, tapi faktanya di lapangan itu perusahaan pun banyak sudah apa namanya, mem-PHK nasabahnya mohon maaf, mem-PHK karyawannya gara-gara gagal bayar, baik itu di pinjol maupun di tempat-tempat apa namanya, seperti bank gitu ya. Pokoknya tempat pinjam lah. Harusnya tidak boleh seperti itu ya, kecuali si karyawan ini melakukan kesalahan prosedur dalam bekerja ya, itu baru boleh di PHK. Itu pun nggak boleh langsung di PHK, harus ada warning 1, warning 2, warning 3, selesai. Ya peringatan dulu ya, nggak boleh langsung di PHK. Kalau saya cermati dari pertanyaan beliau yang mengatakan, saya ulangi lagi ya pertanyaannya, di 2 aplikasi itu kan saya nyantumin nomor perusahaan tempat saya bekerja. Kira-kira bakal ngehubungin ke kantor perusahaan tempat saya kerja nggak ya? Makasih katanya. Nah, di sini saya bisa cermati
bahwasanya beliau itu ketakutan kalau debt collector lapangan itu akan menelpon perusahaan tempat beliau bekerja. Nah, di sini saya kasih saran sebelum DC lapangan atau DC yang datang ataupun DC menelpon ke kantor sampean, ada baiknya sampean itu jujur kepada pihak kantor sampean bahwasanya memang kalian itu mempunyai hutang di aplikasi ini ya. Kalau misalkan ada nelpon, ya bilang aja sudah gimana lah pokoknya kalian sampean bisa atur lah sama perusahaannya atau bilang nanti mau dibayar atau bilang aja sudah nggak kerja di sini atau seperti apa, atur aja sama pihak perusahaannya dan pihak perusahaan juga tidak boleh memecat ya karyawannya kalau lagi terlilit hutang ya karena hutang sekali lagi saya tekankan hutang itu urusannya personal antara si pemberi pinjaman dan si peminjam ya. Jadi nggak boleh nanti takutnya karena banyak juga yang nggak paham ini walaupun HRD juga nggak paham maunya langsung dicampur adukan aja semuanya ya karena nggak mau ribet karena nanti alasannya mengganggu operasional pekerjaan nanti langsung main pecat aja nggak boleh seperti itu ya. Jadi buat saudaraku ini yang bertanya yang katanya nggak pengen bayar ya itu terserah daripada kalian daripada sampeannya ya. Kalau saya, kalau memang sampean merasa minjam, ya toh harus ada keinginan untuk membayar, walaupun itu entah kapan ya, kalau ada uang ya. Ya seperti itu. Semoga video ini menjawab baik dari temanku yang bertanya dan juga buat saudara-saudaraku yang lainnya yang mengalami kejadian serupa ya. Jadi semoga ini menjawab dan bermanfaat buat saudara-saudaraku semua. Jadi itu tadi jawaban saya ya buat yang bertanya yang ada tagihan di aplikasi Ada Kami dan Isi Cash ya. Saya akan jelaskan lagi tentang DC lapangan biar nanti tidak bertanya-tanya lagi. Isi Cash dan Ada Kami belum mempunyai DC lapangan. Baik, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.